Jadi saya menggugah pemerintah, berhentilah membohongi rakyat dan menjadikan seakan-akan Pantai Indah Kapuk ada proyek strategis nasional karena ada taman wisata mangrove. Taman wisata mangrove yang dibikin ini adalah tanah, saya yakin ini adalah hutan lindung Kementerian Kehutanan, dikasih papan nama seakan-akan taman wisata mangrove, padahal nggak ada sama sekali. Jadi, kalau saya lihat justru tindakan Said Didu ini di sini sebagai atau merupakan tindakan premanisme, teman-teman. Kenapa saya bilang itu premanisme? Dia bawa ormas, dia menghasut masyarakat agar supaya menghalang-halangi atau merusak bisnis dari PIK 2, ya. Dan saya katakan kepada teman-teman, yang namanya dia mau demo apa segala macam tetek bengek, ya itu nggak mungkin nggak ada penyandang dananya. Ya, saya yakin di belakang Said Didu ini ada yang memberikan support atau istilahnya backingannya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di sini bersama Studio An. Semoga kalian di luar sana selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya dan tentunya diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini gue ingin membahas seorang Said Didu yang tampaknya lagi viral-viralnya nih. Seorang Said Didu yang mempermasalahkan soal PIK 2 yang katanya tanah masyarakat di sana digusur dan dihargai dengan murah, ya kan? Wah, bla 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 bla, macam-macam deh guys, pernyataan dari seorang Said Didu. Dan pernyataan seorang Said Didu ditanggapi oleh seorang pengacara yang begitu top, begitu keren, begitu berani tentunya guys, dan pastinya kalian juga bakalan kenal siapa beliau. Oke guys, kita lanjut ke videonya. Oke? Ini saya ada di Teluk Naga. Ini daerah di sana, aku sambil lihat di belakang sana itu adalah Pantai Indah Kapuk 2. Itu namanya apartemen Tokyo. Yang saya katakan tadi, harga tanah di sebelah sana itu sekitar 35 juta per meter dijualkan oleh pengembang. Ini adalah tanah-tanah rakyat yang dia dihargai sekarang itu sekitar Rp50.000. Jadi Bapak bisa bayangkan rakyat sekarang betul-betul peningkatan harga oleh pengembang menjadi 700 kali lipat yang menyebabkan dan dianggap sebagai proyek strategis nasional. Saya katakan alasan pemerintah menyatakan ini proyek strategis nasional ini adalah mangrove yang hanya seupil menurut saya, sehingga dikasihlah papan nama di sana menyatakan ada taman mangrove. Taman mangrove yang dibikin, taman wisata mangrove yang dibikin itu adalah, saya lihat baru saja dibikin, sepertinya mungkin 3 atau 4 hari sebelum penetapan proyek strategis nasional. Jadi saya bilang penetapan proyek strategis nasional dengan alasan ada taman wisata mangrove itu adalah akal-akalan. Tidak mungkin ada wisatawan datang ke sini dan tidak ada sama sekali, itu hanya papan nama. Jadi saya menggugah pemerintah, berhentilah membohongi rakyat dan menjadikan seakan-akan Pantai Indah Kapuk ada proyek strategis nasional karena ada taman wisata mangrove. Taman wisata mangrove yang dibikin ini adalah tanah, saya yakin ini adalah hutan lindung Kementerian Kehutanan, dikasih papan nama seakan-akan taman wisata mangrove, padahal nggak ada sama sekali. Jadi saya berharap mengambil kebijakan, jangan berhentilah membodohi rakyat dan menggusur rakyat di daerah proyek Pantai Indah Kapuk yang luasnya ratusan ribu hektar. Jadi saya menyatakan ini adalah pipa Pertamina, jalan pipa Pertamina ini sekitar hampir 10 km ke sana, dan ini sudah terbelah seakan-akan ini menurut saya adalah jalan antara rakyat dengan non rakyat kiri kanan. Itu sudah tidak bisa sama sekali rakyat menengok. Ya Allah, berikanlah kesadaran kepada para pengambil kebijakan, berhentilah menggusur rakyatmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membahas tentang Said Didu versus PIK 2, teman-teman ya. Jadi kita lihat akhir-akhir ini sangat gencar peperangan antara Said Didu melawan PIK 2, teman-teman ya. Saya selaku pengamat hukum tidak berpihak baik di kiri maupun di kanan, tapi saya akan membahas buat teman-teman yang tidak tahu ada apa Said Didu melawan PIK 2. Baiklah, akan saya kasih ini dari media online KBA News, teman-teman ya. Berjudul sejumlah lawyer akan bentuk tim pengacara bantu Said Didu hadapi PIK 2. Sebagai bentuk advokasi publik atas terjadinya kasus perampasan tanah rakyat berdalih proyek strategis nasional,
yang terjadi di Pantai Indah Kapuk II. Berkenaan dengan hal itu, kami advokat, ulama dan tokoh nasional menyampaikan sikap dan pandangan hukum sebagai berikut. Pertama, proyek strategis nasional adalah proyek dan atau program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan daerah. Pantai Indah Kapuk II tidak memenuhi kualifikasi sebagai proyek strategis nasional karena tidak bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Proyek PIK 2 tidak ada hubungannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, melainkan hanya proyek oligarki properti yang bertujuan menciptakan lahan bisnis untuk membangun properti demi tujuan keuntungan atau laba korporasi yang hanya meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham. Kedua, rakyat yang terdampak proyek PIK 2 tidak akan mendapatkan keuntungan karena bukan pemegang saham. Sebaliknya, rakyat terdampak dirugikan karena dipaksa menyerahkan lahannya dengan dalih dibebaskan untuk kepentingan umum. Kerugian yang dialami rakyat meliputi kerugian finansial, kerugian sosial hingga kerugian spiritual. Kerugian spiritual berupa hilangnya syiar dakwah Islam, hilangnya aktivitas ibadah umat Islam, hilangnya syiar maulid, ratiban, pengajian hingga sholat berjamaah karena lokasi terdampak akan digusur dan dijadikan kawasan perumahan elit yang berdampak pada hilangnya masjid, musola, hilangnya perkampungan dan komunitas masyarakat Banten yang coraknya Islami, yang mana nilai kerugiannya tidak bisa dikompensasi dengan nominal uang berapapun jumlahnya atau dengan kompensasi berapapun dan dalam bentuk apapun, apalagi hanya dengan rencana aguan membangun satu masjid. Ketiga, praktik pembebasan lahan PIK 2 yang menggunakan metode pengadaan lahan untuk kepentingan umum hanya diganti rugi dan dititipkan secara konsinyasi di pengadilan bagi yang menolak, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ditegaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Gue ini bingung ya guys, ya kan? Bingung terutama dengan Said Didu, ya kan, seorang doktor katanya, dan juga dengan para pengacara ini, ya kan? Dan salah satu pengacara ini kalau nggak salah mantan pentolan HTI. Ya. Gue bingungnya itu sama mereka, ya kan? Ngapain dia keluar-keluar di media sosial, ya kan? Begitu juga dengan Said Didu, ya kan? Kalau mereka mempunyai bukti, ya kan, ada ketidakadilan di situ dan ada kerugian masyarakat, ya kan, yang yang dirugikan oleh PIK 2, ya kan, atau apalah gitu kan, kenapa nggak lapor aja gitu ke polisi gitu. Ini kalau gue lihat mereka ini kebanyakan tuh keluar tapi kayaknya nggak ada bukti gitu. Mungkin itu kali guys ya, karena nggak ada bukti jadi ya mereka jadi kayak apa ya, kayak macam cari sensasi gitu guys. Aduh. Kita lanjut guys. Sementara itu, proyek PIK 2 bukanlah proyek untuk kepentingan umum, karena bukan untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan korporasi properti, untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran dan kekayaan oligarki properti, aguan, dan konco-konconya. Alhasil, proyek PIK 2 tidak boleh dilabeli PSN. Lalu cara membebaskan lahannya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang langsung mengambil tanah rakyat tanpa negosiasi dengan dalih untuk kepentingan umum. PIK 2
murni proyek swasta, tidak ada kaitannya dengan kepentingan negara, sehingga status PSN yang diberikan negara harus dicabut karena bertentangan dengan undang-undang. Ketiga, kerugian yang dialami negara berupa munculnya entitas negara dalam negara berupa kawasan perumahan eksklusif dan berkurangnya potensi pendapatan negara dari sektor PPH dan BPHTB dalam peralihan hak atas tanah karena dampak status PSN proyek PIK 2 adalah salah satu pelanggaran hukum yang terkategori korupsi dengan menyalahgunakan wewenang atau melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga wajib diproses secara hukum oleh institusi berwenang dengan ketentuan-ketentuan dan atau pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Keempat, Saudara Muhammad Said Didu dalam kasus ini hanyalah seorang warga negara yang sedang menjalankan aktivitas menyampaikan pendapat di muka umum yang merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, Saudara Muhammad Said Didu dalam perspektif akidah Islam sedang menjalankan ibadah sesuai keyakinan agama Islam berupa aktivitas ibadah dalam bentuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang juga merupakan hak konstitusional yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Keenam, karena itu dengan dalih dan alasan apapun Saudara Muhammad Said Didu tidak dapat dipersoalkan secara hukum karena sedang menjalankan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi negara, sehingga segala tindakan yang mempersoalkan aktivitas berpendapat dan menjalankan kewajiban dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminalisasi. Ketujuh, kami menolak upaya kriminalisasi terhadap Saudara Muhammad Said Didu. Kami menduga kuat bahwa sampai derajat meyakini apa yang menimpa Saudara Muhammad Said Didu adalah bagian upaya yang dilakukan Saudara Sugianto Kusumo alias Aguan yang merupakan pengembang di proyek PIK 2 untuk membungkam setiap aktivitas kritik terhadap proyek PIK 2. Karena dalam proyek PIK 2 Saudara Aguan adalah pihak yang paling diuntung dari aktivitas bisnis properti di kawasan PIK 2. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka kami advokat, ulama, dan tokoh nasional menyampaikan tuntutan sebagai berikut. 1. Kami menuntut kepada pemerintah CQ Presiden Prabowo Subianto untuk segera membatalkan status PSN pada proyek PIK 2 dan mengembalikan kedaulatan tanah seluruh rakyat Indonesia. 2. Kami menuntut kepada KPK dan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pada proyek PIK 2 atas fungsi dengan menyalahgunakan wewenang atau melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi tipikor. Tiga, kami menuntut agar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia CQ Polres Kabupaten Tangerang untuk segera mengakhiri kriminalisasi terhadap Saudara Muhammad Said Didu. Takbir! Allahu Akbar! 4. Kami bersama segenap elemen rakyat menyatakan
mengambil alih dan terlibat langsung dalam advokasi perampasan tanah rakyat di proyek PIK 2, sekaligus menyeru kepada segenap rakyat untuk melawan entitas negara dalam negara yang sedang mengangkangi negeri ini. Demikian pernyataan ini dan tuntutan disampaikan. Jakarta, 17 November 2024. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar. Oke. Apa yang diberitakan Said Didu ini, teman-teman ya, bahwa seolah-olah masyarakat itu menentang PIK 2, ya kalau saya lihat berita-berita yang beredar ini banyak dilebih-lebihkan. Jadi contoh, ada truk waktu itu melintasi di Tangerang, di sana di daerah Teluk Naga, ya, terus menabrak bocah kecil, sehingga masyarakat sekitarnya marah nih, karena truk itu menabrak bocah kecil. Akhirnya truk-truk di situ pada dijarah, ya. Nah, dibikinlah berita, dibikinlah sebuah tuduhan, dibikinlah sebuah hoax, ya, seolah-olah masyarakat itu yang ada di situ menentang PIK 2, padahal nyatanya tidak ada yang dia tentang, bukan PIK 2-nya, tetapi aksi ugal-ugalan dari supir truk yang menabrak anak kecil tersebut, teman-teman ya. Jadi kita harus membedakan, teman-teman, antara mana berita yang fakta dan mana berita yang cenderung hoak dan fitnah, atau hanya untuk menyudutkan dan memeras pihak tertentu, teman-teman ya. Jadi dibilang di sini judulnya Forum Aksi Kunjungi Masyarakat Terdampak PSN PIK 2 desak ya proyek dihentikan. Dibilang 50 anggota Forum Alumni Kampus seluruh Indonesia akan melakukan kunjungan ke kawasan PIK 2 Provinsi Banten menggunakan bus dan kendaraan pribadi. Itu direncanakan akan terjun langsung untuk melakukan survei dan mencari tahu kasus penggusuran lahan warga yang sedang terjadi di masyarakat di kawasan itu, dibilang ya. Wilayah yang terbentang di beberapa kabupaten di pantai utara Banten. Atas nama Presidium Forum Aksi, kami menyatakan prihatin, dibilang, dengan sikap penyerobotan lahan sepihak oleh developer mengatasnamakan proyek strategis nasional atau PSN ya. Dibilang ini merupakan pelanggaran HAM. Oke, dan jadi tuduhan-tuduhan di sini dibilang Said Didu, pengembang developer PIK 2 menganggarkan dana yang sangat besar untuk proyek tersebut. Dibilang mencakup luas lahan 1,756 hektar, diproyeksikan mencapai 65 triliun. Mereka memperoleh keuntungan luar biasa, yaitu sekitar 20.000 triliun rupiah dengan menjual tanah kepada konsumen sekitar 30 juta per meter, bla 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 bla, teman-teman ya. Kita sudah tahu, ini hal-hal yang sangat mendasar lah ya. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh negeri di dunia ini, di mana-mana ya, selalu penduduk kota atau developer itu dia datang ke daerah-daerah untuk membangun. Ya, kita lihat Amerika misalnya ya. Amerika itu berapa banyak pedesaan atau kampung-kampung Indian itu yang udah dirubah menjadi pemukiman warga ya kulit putih di situ, teman-teman ya. Banyaklah negara-negara lain pun juga gitu. Indonesia pun ya, kalau kita boleh bilang Kelapa Gading dulunya juga rawa-rawa. Dulunya juga pemukiman warga ya, warga kampung. Itu juga digusur. Ya, Kelapa Gading itu digusur, sekarang menjadi perumahan-perumahan mewah, teman-teman ya. Jadi memang perkembangan zaman seperti itu. Kalau mereka beli tanah harganya dulu 30.000, sekarang misalnya mau jual 30 juta, ya itu normal-normal aja. Ya kenapa? Karena kita tahu harga tanah pun dari tahun ke tahun sudah pasti naik. Itu yang pertama, teman-teman ya. Kedua, tudingan Said Didu ini kalau memang benar si PSN PIK 2 ini mengambil merampas tanah masyarakat, memaksa, ada pemaksaan dan lain-lain. Kenapa kok nggak dilaporkan ke polisi? Ya, kalau saya lihat justru tindakan Said Didu ini di sini sebagai atau merupakan tindakan premanisme, teman-teman. Kenapa saya bilang itu premanisme? Dia bawa ormas, dia menghasut masyarakat agar supaya menghalang-halangi atau merusak bisnis dari PIK 2. Ya, dan saya katakan kepada teman-teman, yang namanya dia mau demo apa segala macam ketek bengek, ya itu nggak mungkin nggak ada penyandang dananya. Ya, saya yakin di belakang Said Didu ini ada yang memberikan support atau istilahnya backingannya, teman-teman ya. Jadi ada backingan, apakah musuh-musuhnya PIK 2 di sini, ataukah itu adalah dari pihak cukong tertentu, kita nggak tahu, teman-teman ya.
Tapi saya yakin dan saya pastikan Said Didu itu bukan pembela masyarakat. Ya, kenapa saya bilang dia bukan pembela masyarakat? Karena yang dia sebarin hoak. Ya. Kalau memang ada pelanggaran hukum ya yang dilakukan oleh PIK ataupun developer lain, ya teman-teman bisa melapor ke LQ, kita juga bisa membantu. Ya. Tapi saya sudah telusuri, ternyata Said Didu itu ketika kita somasi pun nggak berani datang, teman-teman, ya, nggak berani datang, dia nggak punya nyali. Sebagai mantan menteri, ya, dia ini nggak jelas. Ya, kenapa saya bilang nggak jelas ya? Untuk apa dia seperti itu? Ya, dan saya lihat juga ada pihak-pihak yang membantu ini, ya, adalah pihak-pihak yang sekarang ini anti government, teman-teman, ya, atau pihak-pihak yang berlawanan, berseberangan dengan pemerintah yang saat ini. Saya bacakan lagi, di sini ada berita dari Fajar, ya, yang membela Said Didu ini adalah Mahfud MD, teman-teman. Dibilang di sini di fajar.com, ya, Mahfud MD tegaskan Said Didu hanya gunakan hak konstitusionalnya. Muanas melarang beropini. Saya bacakan ya isinya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, mengingatkan ex-Menko Polhukam Mahfud untuk tidak beropini terkait kasus yang menyeret mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Saran saya sebaiknya soal kasus hukum Said Didu, Pak Mahfud tidak beropini, apalagi kasus sudah naik ke penyidikan, kata Muanas Alaidit. Sebab Mahfud merupakan ahli hukum yang memiliki follower besar. Bahaya kalau awam percaya kita sudah menarik kesimpulan kasusnya padahal tidak paham duduk perkara sebenarnya. Dikatakan Said Didu itu dilaporkan oleh sejumlah kepala desa yang tergabung dalam APDESI karena pernyataan yang beredar di sejumlah media sosial tanpa data dan fakta. Dia menuduh semua pejabat pemerintah daerah dari pusat sampai daerah hingga RT/RW sudah jadi kaki tangan pengembang untuk menggusur rakyatnya, tutur Muanas. Ya. Akibatnya terjadi keresahan di masyarakat, khususnya sejumlah daerah di Kabupaten Tangerang. Warga mencurigai kepala desa seolah-olah ada kerjasama dengan pengembang dengan semua perangkat desa untuk menyengsarakan rakyatnya. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana Pak Mahfud ini ya dibilang beropini bahwa Said Didu hanya gunakan hak konstitusional. Hak konstitusional ini ya menjamin masyarakat untuk berbicara, ya beropini kalau sesuai fakta. Kalau dia beropini, bukannya beropini, tapi dia tujuannya untuk meresahkan masyarakat, membuat hoax, itu sudah nggak baik, teman-teman ya. Apalagi saya tahu di beberapa wawancaranya si Said Didu, dia ini sangat sekali rasis, teman-teman. Ya, jadi saya sangat benci orang yang rasis. Kenapa? Orang yang rasis ini akan memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke guys, itulah tadi tanggapan dari seorang pengacara top, pemberani, keren, ya kan? Alvin Lim. Oke guys, dan gue juga ingin sedikit aja membahas seorang Mahfud MD. Dia adalah seorang profesor, dan dia juga seorang mantan ketua MK, dan dia juga mantan calon wakil presiden 2024. Oh my god, kenapa dia bisa berkata demikian? Seharusnya seorang profesor, ya kan, seharusnya menanggapi kasus seorang Said Didu. Walaupun kata Mahfud MD, Said Didu ini adalah temannya, ya kan. Kalau memang temannya, seharusnya Mahfud MD dapat memberi saran kepada seorang Said Didu, ya kan. Jangan cuma sekedar berkuar-kuar di sosial media, ya kan. Kalau bisa, kalau memang ada buktinya, ya kan, laporkan seperti apa yang dikatakan oleh seorang Alvin Lim, ya kan. Kalau memang ada bukti, ya kan, ada masyarakat setempat, ya kan, yang dirugikan, ya kan, dia laporkan, ya kan. Kalau memang ada bukti, ya kan. Aduh, tapi Pak Mahfud MD, seorang profesor, ya kan, dalam pernyataannya di sosial media itu dia mendukung perjuangan seorang Said Didu, ya kan. Mendukung sih mendukung Pak, tapi perjuangannya yang seperti apa, ya kan. Apakah Bapak sudah menanyakan kepada seorang Said Didu, ya kan, bukti-buktinya? Apakah beliau mempunyai bukti-bukti? Oke guys, ya kan, gue nggak tahu lagi lah kalau seorang profesor itu, aduh, kelasnya tinggi itu guys, ya kan.
ya kan? Dan bagaimana tanggapan kalian guys? Silakan kalian isi dalam komentar. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita, dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.